Pai Ji adalah seorang jenderal negara Qin pada zaman negara-negara berperang sekitar 257 tahun sebelum Masehi. Selama 30 tahun lebih karir militernya, ia telah berperang dengan berbagai negara bagian lain di Tiongkok dan menaklukkan lebih dari 70 kota. Sejarah mencatat dalam setiap pertempuran yang ia pimpin, dia tidak pernah mengalami kekalahan. Ia terkenal dengan julukan penjagal manusia karena sikapnya yang tidak pernah mengenal ampun pada lawannya, bahkan yang telah menyerah sekalipun. Musuh-musuhnya gentar walaupun hanya mendengar namanya. Sejarawan dinasti Han, Sima Xian, memasukkannya sebagai salah satu dari 4 jenderal terbaik zaman negara-negara berperang. Jenderal Pai Ji mulai dikenal pada awal pemerintah Raja Shaoxiang dari negara Qin. Wei Ran yang bertindak sebagai wali Raja Shaoxiang yang masih muda mengangkat Pai Ji dengan memberinya tanggung jawab memperkuat militer negara Qin. Segera setelah diangkat sebagai komandan tertinggi kerajaan, ia mereformasi pasukan Qin dengan menerapkan disiplin yang ketat dan pelatihan militer yang intensif. Ia membangun pasukan kavaleri yang tangguh dan mampu bergerak cepat. Dalam waktu sebentar saja, negara Qin sudah memiliki pasukan yang kuat dan siap tempur. Pada tahun 294 sebelum Masehi, Jenderal Pai Ji memimpin 70.000 pasukan untuk menyerbu wilayah negara Han. Sementara negara Han dan sekutunya Wei mengirim pasukan berkekuatan 240.000 prajurit untuk menghadapi invasi tersebut. Kedua belah pihak saling berhadap-hadapan. Komandan pasukan aliansi Han dan Wei, yaitu Hong Sun Si, menghina pasukan Qin yang kekuatannya jauh lebih kecil dan dipimpin oleh komandan yang belum memiliki nama. Menghadapi lawan yang jumlahnya jauh lebih besar itu, Jenderal Pai Ji memakai siasat menduduki satu persatu benteng pertahanan mereka terlebih dahulu. Tahun berikutnya, ia melakukan serbuan besar-besaran terhadap pasukan aliansi Han dan Wei yang tidak berdaya menghadapi kavaleri Qin yang telah terlatih dengan baik. Jenderal Pai Ji dan 2.000 pasukan terbaiknya menyerang kemah Chong Sun Ji dan berhasil menangkap Chong Sun Si tanpa perlawanan. Kejadian ini membuat moral pasukan aliansi langsung runtuh dan menyatakan menyerah. Namun untuk menciutkan nyali calon lawan berikutnya, Jenderal Pai Ji memerintahkan agar 200.000 prajurit pasukan aliansi Han dan Wei yang telah menyerah itu dihukum mati. Tahun 278 sebelum Masehi, Jenderal Pai Ji memimpin pasukan untuk menyerang negara Chu dan berhasil menduduki dan menguasai kota Yan sehingga Raja Chu melarikan diri. Tahun 272 sebelum Masehi, Jenderal Pai meraih kemenangan berikutnya dengan mengalahkan pasukan aliansi Zhao dan Wei di Huaiyang. Sebanyak 50.000 prajurit pasukan aliansi dibantai tanpa ampun dalam pertempuran itu. Tahun 260 sebelum Masehi, pasukan Qin yang dipimpin Jenderal Wang He berperang dengan pasukan negara Shao di Changping. Pasukan negara Shao dipimpin Jenderal Lian Po yang bertahan di benteng dengan gigih sehingga pasukan Qin frustasi karena serangan mereka selalu berhasil dipatahkan. Sementara itu persediaan logistik mereka semakin menipis. Pihak negara Qin tidak ingin peperangan itu berlarut-larut. Fan Sui, seorang penasihat negara Qin, menyebarkan kebohongan di kalangan para pejabat Shao bahwa jenderal yang paling ditakuti oleh pasukan Qin bukanlah Jenderal Lian Po, tapi adalah Shao Guo. Padahal kenyataannya kemampuannya sangat jauh di bawah Lian Po. Raja Shao termakan desas-desus ini dan segera mengganti Jenderal Lian Po dengan Shao Guo, jenderal muda yang tidak berpengalaman tetapi sombong. Pada saat yang sama, negara Qin diam-diam mengirimkan Jenderal Pai Ji ke Shangping untuk menggantikan Jenderal Wang He.
dan terjadilah pertempuran Shangping yang sangat bersejarah. Di medan pertempuran, Shao Kuo tertipu oleh siasat Jenderal Pai Chi. Ia mengerahkan 10.000 prajuritnya melawan 3.000 prajurit Qin yang dipimpin Jenderal Pai Chi. Shao Kuo berhasil memenangkan pertempuran ini dan merasa bangga. Padahal ini memang siasat Qin demi membangkitkan sikap takabur dalam diri Shao Kuo. Jenderal Pai berpura-pura kalah untuk memancing pasukan Shao dalam perangkapnya. Setelah mereka masuk perangkap, ia memutus jalur logistik dan jalur mundur. Shao Kuo dan pasukannya terisolasi di Shangping selama hampir 2 bulan. Shao Kuo tewas dalam hujan anak panah ketika mereka menerobos kepungan. Sisa pasukan Shao sebanyak 400.000 yang kelaparan itu menyerah dan langsung dibantai. Sejarah mencatat pembantian itu telah menyebabkan air sungai di lembah Yang berubah menjadi merah darah. Pai Chi memerintahkan potongan kepala ditumpuk hingga menciptakan sebuah pemandangan mengerikan, yaitu bukit kepala manusia. Jenderal Pai merencanakan serbuan berikutnya ke ibu kota Zhao, Handan, untuk menaklukkan negara itu. Namun Fan Shui, penasehat raja yang iri dengan prestasi Pai, menyarankan agar Raja Shaoxiang memerintahkan penarikan pasukan Qin yang sudah kelelahan. Jenderal Pai terpaksa harus menarik mundur pasukannya dengan kecewa dan berat hati. Padahal kemenangannya sudah di depan mata. 2 tahun kemudian, Raja Shaoxiang bermaksud kembali menyerang negara Shao. Namun saat itu, Shao sudah mulai pulih kekuatannya. Jenderal Pai Chi melihat bahwa harapan untuk menang sangat tipis, sehingga ia menolak ketika raja menugaskannya untuk memimpin pasukannya dengan alasan sakit. Raja Shaoxiang terpaksa memberikan tugas ini pada Jenderal Wang Ling dan Jenderal Wang He. Kota Handan dikepung, namun rakyat dan tentara Shao melawan dengan gigih dan dibantu pasukan negara Shu dan Wei. Jenderal Wang tak mampu menaklukkan Shao. Bahkan Jenderal Zheng Anping dari Qin membelot ke Shao bersama 200.000 pasukannya. Jenderal Pai Chi menyarankan agar raja menarik mundur pasukan sebelum mengalami kekalahan yang lebih telak. Namun raja bersikeras melanjutkan pengepungan sampai berhasil merebut kota itu. Tahun 257 sebelum Masehi, bala bantuan dari negara Shu dan Wei yang berkekuatan besar tiba di Handan dan menggempur pasukan negara Qin. Jenderal Wang He dan sebagian kecil pasukannya lari kalang kabut kembali ke negara Qin. Ketika mendengar kekalahan ini, Pai Chi menyayangkan sikap raja yang tidak mendengarkan sarannya. Fan Shui memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Ia mengasut raja agar memerintahkan Jenderal Pai memimpin serangan balasan ke Shao. Jenderal Pai Chi menolak perintah itu karena mustahil bisa menang dengan pasukan yang sudah babak belur. Penolakan ini membuat raja marah. Ia menganggap Pai Chi melawan perintah dan mencabut gelar kebangsawanannya. Pangkatnya pun diturunkan menjadi prajurit biasa dan diasingkan ke Yinmi. Fan Shui belum merasa tenang selama Jenderal Pai Chi masih hidup dan mengasut raja bahwa Jenderal Pai Chi tidak puas dan bisa berbahaya jika ada negara lain yang mengajaknya bergabung. Maka raja mengirimkan utusan menemui Pai Chi dan menyerahkan pedang pusaka kerajaan serta memerintahkannya untuk bunuh diri. Dengan hati yang hancur, Pai Chi melakukan seperti yang diperintahkan rajanya. Nasib sang penjagal manusia itu berakhir tragis di ujung pedang pusaka kerajaan.